Orang yang sudut pandangnya adalah materialistis. Selalu tentang uang, ukurannya selalu uang. Dia akan menilai segala sesuatu dari sudut pandang uang. Memandang rendah orang yang tidak kaya. Kalau pilih pasangan hidup harus dari keluarga berada. Menilai pertemanan dari sudut pandang uang. Saya pernah cerita, saya punya teman, kenalan yang gak nikah-nikah cuma gara-gara selalu membandingkan penghasilan pria itu dengan dia. Karena penghasilannya sudah tinggi dan usianya juga udah tinggi, susah cari jodoh yang cocok buat dia. Karena yang berada pasti carinya yang jauh lebih muda. Ada amin? Haleluya. Saudara, hati-hati dengan cara pandang kita, karena sudut pandang kita akan menentukan cara hidup kita. Nah, sudut pandang itu dipengaruhi oleh apa? Sudut pandang itu dipengaruhi oleh keyakinan. Nah, iman itu timbul dari firman. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu satu-satunya keyakinan dalam hidup kita. Sehingga sudut pandang kita selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang paling benar dalam hidup Anda? Apa yang jadi standar kebenaran dalam hidup Anda akan menentukan sudut pandang Anda. Saya mau tanya, siapa yang setuju dengan saya bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya dasar dan pegangan hidup yang benar? Puji Tuhan. Roma 1 ayat 16, kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis sama-sama, orang benar akan hidup oleh iman. Saya kasih tahu, kalau Anda hidupmu itu dipimpin oleh iman, Anda akan ngalamin hidupmu dari satu kemustahilan kepada kemustahilan yang lain. Yang percaya katakan amin. Hidupmu harus dipimpin oleh firman. Sehingga Anda hidup di dalam iman. Karena Anda punya keyakinan kokoh akan firman Tuhan. Anda akan berjalan dalam iman. Dan Anda akan mengalami kemustahilan Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala satu yang kita harapkan. Kita punya pengharapan. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, banyak dalam hidup ini di mana kita mengharapkan sesuatu yang mustahil. Contoh, orang kanker bisa sembuh. Kata dunia itu mustahil. Kemudian orang buta bisa melihat. Bagi dunia itu mustahil. Tapi apa kata firman? Yang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan, yang bisu bicara, yang tuli mendengar, yang mati bangkit. Kesaksian kita dengar bukan hanya waktu zaman Yesus, sampai hari ini kita dengar kesaksian di mana-mana. Orang yang benar-benar beriman mengalami kesembuhan secara ajaib dari kanker, kita dengar kesaksian di mana-mana. Kenapa nggak terjadi kepada semua orang? Karena itu bukan iman orang lain, itu harus iman Anda. Tuhan kasih enggak iman itu di hatimu bahwa kamu akan sembuh. Banyak orang yang mencobai Tuhan, enggak mau berobat, ya kan? Enggak mau diet, enggak mau ngurangi ngerokok, tapi berharap mujizat. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau hidupmu dipimpin firman dan Anda berjalan dalam iman, Anda akan lihat apa yang tertulis di firman Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Apa yang kata dunia mustahil itu tidak mustahil bagi Allah. Tapi masalahnya apakah Anda punya iman? Karena iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, hari ini gereja ICI ada. Saya tidak pernah lihat ini sebelumnya. Tapi bagaimana iman itu membuat apa yang tidak ada jadi ada. Amin. Apa yang tidak ada jadi ada tuh luar biasa loh. Bukan karena kemampuan kita. Tidak ada atas dasar kesombongan. Tidak bisa. Kenapa? Siapa saya? Siapa Pak Jojo? Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Siapa yang ngangkat manusia?
Banyak orang yang tidak pernah tahu kami sebelumnya. Tiba-tiba di masa tahun 2018, saya khotbah di youth tentang healthy dating. Tiba-tiba Tuhan bisa angkat khotbah itu yang didengar jutaan orang. Dan tiba-tiba saya viral. Saya kasih tahu itu bukan manusia. Oh, itu bukan manusia. Katakan itu bukan manusia. Itu Tuhan. Apa yang kita tidak pernah lihat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, disediakan bagi kita. Iman adalah bukti dari semua yang kita harapkan. Dasar dari semua yang kita tidak pernah lihat. Kalau Anda percaya firman Tuhan, Anda akan hidup dalam kemustahilan. Lukas 18 ayat 27 kita baca. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dalam hidup ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang kita tidak pernah pikirkan, yang kita tidak pernah lihat, Tuhan itu sanggup bekerja melampaui segala doa dan upaya kita. Jangan pernah tidak punya iman. Anda harus yakin sama firman Tuhan. Makanya kalau dengar khotbah, ketika baca firman, baca itu dengan penuh iman bahwa itu akan terjadi dalam hidupku. Tuhan pasti akan memberkati aku. Amin. Roh Tuhan yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini.